Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Yan Ruyu, seru Chu Feng. Mata Chu Feng menyala-nyala, dan sedikit kejutan segera muncul di wajahnya. Dia telah mendengar tentang Sekte Jade Maiden, jadi tentu saja dia tahu tentang Yan Ruyu. Yan Ruyu itu benar-benar cantik. Penampilannya seperti peri dari cerita dongeng. Ketika dia masih muda, dia sudah memikat pria yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan seorang wanita juga tergerak oleh kecantikannya. Dari situlah, ia mendapatkan gelar gadis dari gambar. Dan juga, Yan Ruyu adalah seorang jenius kultivasi bela diri. Meskipun sekarang dia bukan benar-benar gadis muda lagi, dia bahkan belum berusia 19 tahun. Dia sudah memiliki kultivasi tingkat 5 dari ranah mendalam, dan dia adalah salah satu karakter terkenal di dalam generasi muda Provinsi Azure. Namun, ada sesuatu yang ingin diketahui Chu Feng. Para murid dari Sekte Jade Maiden itu sangat bangga dan sombong. Sebagai murid nomor 1, tidak peduli apakah itu dalam hal penampilan atau kultivasi, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Yan Ruyu di Sekte Jade Maiden. Dia bisa naik ke langit dari semua pujian yang dia dapatkan, dan dia adalah eksistensi yang diperlakukan seperti seorang dewi. Bagaimana mungkin, perempuan seperti itu memutuskan untuk menikah dengannya? Meskipun Sekte Azure Dragon saat ini sudah merupakan sekte kelas 1, Chu Feng tahu bahwa Sekte Azure Dragon dan Sekte Jade Maiden sama sekali tak tertandingi, bahkan dalam hal diskusi sekalipun. Karena hanya bobot dari judulnya, murid nomor 1 dari Sekte Azure Dragon, itu benar-benar sangat ringan, dan itu bahkan tidak boleh diletakkan di mata Yan Ruyu, pikir Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak meragukan kata-kataku kan? Li Zhangqing tersenyum dan berkata, sambil menatap wajah Chu Feng yang penuh dengan kecurigaan. Sejujurnya saja, aku memang sangat ingin tahu, bagaimana caranya kamu melakukan itu. Chu Feng tertawa dan bertanya, aku tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Ketika aku masih muda, aku masih seorang pemuda yang cantik dan juga dengan keagungan luar biasa. Kepala Sekte Jade Maiden dan aku, kami berdua sebenarnya ditakdirkan untuk menikah. Namun karena berbagai alasan, kami tidak bisa pergi di jalan yang sama. Tapi dia selalu memikirkan aku, dan dia belum menikah sekalipun sampai sekarang, jawab kepala Sekte Li. Mendengar pertanyaan Chu Feng, Li Zhangqing melambaikan lengan bajunya yang besar, dan tanpa bualan membual tentang masa lalunya yang luar biasa. Saat dia melihat penampilan Li Zhangqing yang busuk, Chu Feng agak kesulitan membayangkan bahwa dia adalah pria muda yang cantik, itu ketika dia masih muda. Namun, dia masih bertanya, kepala sekte, apa yang terjadi setelah itu? Tanya Chu Feng. Setelah itu, berita tentang Sekte Azure Dragon aku menjadi sekte kelas 1 segera tersebar, sehingga dia mengirim surat kepada aku. Dia berharap bahwa kita dapat membuat aliansi, dengan cara mengatur pernikahan antara kamu dan Yan Ruyu. Meskipun kami berdua tidak bisa bersama, dia berharap murid favoritnya dan murid favorit aku bisa menjadi satu. Li Zhangqing berkata. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi menghirup udara dingin. Dan kemudian dia memandang Li Zhangqing sekali lagi. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melihat mengapa kepala Sekte Jade Maiden selalu memikirkan Li Zhangqing, dan tidak pernah melupakannya. Jadi, Chu Feng segera berkata dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Aku tidak akan pernah berpikir, bahwa kamu memiliki pesona seperti itu, ucap Chu Feng. Dasar bocah sialan, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu meragukan pesonaku? Balas kepala Sekte Li. Melihat ekspresi terkejut Chu Feng, Li Zhangqing cukup marah. Dia segera mengikuti dan berkata, berkemaslah, karena kami akan pergi hari ini, ucap kepala Sekte Li. Mau pergi kemana? Tanya Chu Feng dengan bingung. Aku akan membawamu untuk melihat wanita yang terpikat olehku, dan apakah dia masih tergila-gila padaku seperti sebelumnya. Saat kami melakukan itu, aku akan membiarkan kamu melihat tunangan kamu, yaitu Yan Ruyu.
Li Zhangqing menjawab. Tidak perlu berkemas. Ayo pergi sekarang juga, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia langsung berdiul di udara. Dengan sangat cepat, elang berkepala putih berkualitas tinggi, yaitu Little White, muncul di udara dan terbang turun. Chu Feng terbang ke udara, dan kemudian mendarat di atasnya. Bocah ini sangat tidak sabar, ucap kepala sekte Li. Melihat itu, Li Zhangqing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu setelah itu, dia juga melompat dan menyapu elang berkepala putih. Yang tua dan yang muda dari sekte Azure Dragon, mereka bergegas menuju sekte Jade Maiden. Pegunungan di mana sekte Jade Maiden berada, itu sangatlah kecil. Namun, pemandangannya sangatlah cantik. Gunung-gunung yang tinggi, air yang mengalir, pelangi melayang-layang dan awan berlama-lama di sekitar puncak gunung itu. Itu sangat indah, tinggi dan besar, dan seolah-olah itu adalah negeri para peri. Sekte Jade Maiden dibangun di puncak pegunungan. Jalannya menanjak cukup curam dan orang normal tidak bisa memanjatnya. Jadi, jika seseorang ingin memasuki sekte Jade Maiden, mereka membutuhkan ahli kultivasi bela diri untuk memimpin mereka. Jadi para murid dari sekte Jade Maiden berasal dari keluarga bangsawan, dan mereka sangatlah cantik. Saat ini 100 Sect Gathering sudah dekat, dan sebagai salah satu dari 5 sekte teratas, sekte Jade Maiden secara alami ingin melangkah lebih jauh dalam 100 Sect Gathering pada tahun ini. Jadi, tidak peduli apakah itu para murid atau para tetua, mereka dengan gugup mempersiapkan dan memilih murid dan tetua paling elit, itu untuk bersiap-siap menuju 100 Sect Gathering. Meskipun hanya ada beberapa orang yang akan menonjol dalam 100 Sect Gathering, memilih beberapa murid yang baik untuk membantu kemegahan sekte, itu akan memberi lebih banyak wajah pada akhirnya. Dan pada hari seperti itu, elang berkepala putih melesat di udara dan mendarat langsung ke wilayah inti sekte Jade Maiden. Itu menyebabkan sekte Jade Maiden waspada, lalu para murid dan tetua yang tak terhitung jumlahnya dengan agresif mengelilingi mereka. Kamu siapa? Sekte Jade Maiden kami melarang pria masuk. Apa niat kamu berdua dengan mengganggu tanpa izin? Tanya seseorang. Seperti yang diharapkan, dari tanah suci yang dirindukan semua pria di Provinsi Azure, yaitu sekte Jade Maiden. Jangankan para murid perempuan muda yang berpakaian sangat cantik, bahkan para tetua di sana tidak terlihat seperti nenek-nenek tua bangka. Meskipun jejak usia tertinggal di wajah mereka, tapi masih bisa dilihat bahwa mereka pasti cantik ketika mereka masih muda. Benar-benar sangat mengecewakan. Aku bahkan berpikiran bahwa akan ada beberapa wanita cantik berkumpul di sekte Jade Maiden, yang diberi judul sebagai area berkumpulnya keindahan Provinsi Azure. Ternyata mereka hanya biasa-biasa saja. Tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan Rou kecil dan Mei kecilku. Apalagi, sangat mustahil bagi mereka untuk dibandingkan dengan ratu kecilku, gumam Chu Feng dalam hatinya. Omong kosong. Siapa yang mau menjadi milikmu? Jika kamu berani memikirkan aku, kamu akan aku kebiri, balas si ratu. Namun, sekelompok besar wanita cantik itu tidak bisa masuk ke mata Chu Feng. Namun demikian, tatapan Chu Feng masih melesat kemana-mana. Dia terutama menyerang daerah menonjol dari para betina serta putih, serta kaki indah salju di bawah rok mereka. Apa yang kamu lihat? Dasar cabul. Jika kamu melihat seperti itu lagi, aku akan mencungkil matamu, ucap seseorang. Tatapan Chu Feng yang tidak terkendali itu, menyebabkan wajah-wajah kecil kerumunan perempuan sekte Jade Maiden memerah, saat mereka menunjuk ke Chu Feng dan ditegur dengan keras. Oh, jadi kamu tidak mengizinkan aku untuk melihatnya ya? Jika kamu tidak mengizinkannya, tutupi diri kamu lebih rapat lagi. Mengapa juga kamu mengungkapkan begitu banyak, jika bukan karena ingin dilihat? Balas Chu Feng sambil mengerutkan bibirnya, dan menatap lebih ganas lagi. Kamu, seru terang itu. Aku adalah kepala sekte Azure Dragon, Li Zhangqing, dan aku menerima undangan kepala sektemu untuk datang ke sini, ucap kepala sekte Li. Melihat itu, Li Zhangqing dengan cepat mengungkapkan. Pada saat itu, keringat membasahi dahinya. Karena ia menemukan, bahwa Chu Feng benar-benar seorang yang mahir dalam membangkitkan masalah.
Jika dia tidak melaporkan dari mana asalnya, pasti akan ada pertempuran besar. Kepala Sekte Azure Dragon, itu berarti bahwa cabul kecil itu adalah senior Yan, ucap seseorang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, semua orang di Sekte Jade Maiden tertegun. Setiap orang melebarkan mulut mereka, dan mereka melemparkan tatapan tak percaya mereka pada Chu Feng. Mereka sudah tahu tentang pernikahan antara Sekte Jade Maiden, dan juga Sekte Azure Dragon. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir, bahwa orang yang ditetapkan untuk menikahi Yan Ruyu adalah anak nakal yang cabul seperti dia. Meskipun merasa tidak percaya, setelah mengetahui status Li Zhangqing dan Chu Feng, para tetua dari Sekte Jade Maiden tidak berani untuk tidak sopan. Mereka dengan cepat menyambut mereka di aula utama Sekte Jade Maiden, dan sebelum mereka bahkan melangkah ke aula utama, seorang wanita paruh baya yang anggun memimpin sekelompok wanita cantik, dan berjalan keluar dari ruang utama untuk dengan cepat menyapa mereka. Perempuan itu memiliki sosok yang cukup bagus, dan juga terlihat cukup baik. Terutama keagungan mulia yang datang dari tubuhnya, dan itu tidak ada bandingannya dengan wanita manapun di tempat kejadian. Hal yang paling penting adalah, bahwa dari dirinya, Chu Feng merasakan aura kuat yang tidak kalah dengan Li Zhangqing. Wanita itu adalah seorang ahli di level 8 dari ranah mendalam. Setelah wanita itu muncul, semua tetua dan murid dari Sekte Jade Maiden dengan cepat naik, itu untuk memberikan penghormatan mereka. Dari semua itu, Chu Feng tahu bahwa dia adalah kepala Sekte Jade Maiden. Namun, hal yang paling mengejutkan bagi Chu Feng adalah, bahwa wanita paruh baya yang memiliki penampilan dan kekuatan, kepala Sekte Jade Maiden, itu menatap erat ke Li Zhangqing yang tua dan jelek ini. Dalam pandangannya, bahkan ada emosi khusus yang muncul. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan perasaan yang dalam. "Zhangqing, kamu akhirnya mau melihat aku lagi," ucap kepala Sekte Jade Maiden. Mengutuk, "Ini tidak benar kan? Apa-apaan ini? Apakah benar seperti yang dikatakan Li Zhangqing, dan dia benar-benar memikat jiwa kepala Sekte Jade Maiden?" pikir Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng banyak membuka mulutnya karena kaget, karena itu berarti Li Zhangqing memang berbicara yang sebenarnya. Dia benar-benar merebut hati kepala Sekte Jade Maiden, sampai-sampai dia tidak pernah melupakannya. Tetapi melihat kembali perbedaan antara penampilan kedua orang itu, orang-orang masih benar-benar merasa kalau hal itu tidak dapat dibayangkan. Pada kenyataannya, bukan hanya Chu Feng yang terkejut. Bahkan para tetua dan murid dari Sekte Jade Maiden sangat terkejut, sehingga mereka tidak bisa merawat diri mereka sendiri. Namun, mereka hanya bisa sedikit mengejutkan diri mereka sendiri. Namun, tidak ada orang yang berani mengajukan pertanyaan. Karena di Sekte Jade Maiden itu sendiri, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung kepala sekte. Lalu setelah itu, kepala Sekte Jade Maiden bahkan secara khusus mengadakan pesta, untuk menerima Chu Feng dan Li Zhangqing. Chu Feng duduk di sebelah Li Zhangqing, dan karena tidak ada yang memperhatikannya, dia diam-diam pergi ke telinga Li Zhangqing dan berkata, "Kepala sekte, kamu cukup hebat. Kamu telah mengatakan, bahwa kamu memiliki pernikahan yang ditakdirkan dengan kepala Sekte Jade. Apakah itu berarti, bahwa kamu merebut hatinya ketika dia masih muda?" ucap Chu Feng. Kata-kata Chu Feng tidak diucapkan tanpa alasan, karena perbedaan usia antara keduanya terlalu besar. Li Zhangqing adalah pria tua kecil yang biasa-biasa saja, dan meskipun kepala Sekte Jade Maiden tidak semuda itu, dia belum melewati usia pertengahan. Dia bahkan tipe yang menjaga dirinya dengan baik. Sangat sulit bagi Chu Feng untuk berpikir, bagaimana caranya mereka berdua saling terkait dengan cinta. "Dasar bocah sialan, apa yang kamu pikirkan? Tidakkah kamu ketahui, bahwa teknik misterius yang diolah Sekte Jade Maiden sangat istimewa? Selama mereka tidak menghancurkan kesucian mereka, mereka bisa menjadi muda selamanya. Jadi, meskipun kepala Sekte Jade Maiden tampak sangat muda, namun pada kenyataannya, dia hanya 2 tahun lebih muda dariku." Li Zhangqing menjawab dengan tenang. "Mengutuk, itu sangat mengagumkan," ucap Chu Feng dengan sangat takjub.
Dia tidak akan pernah menyangka bahwa ada teknik misterius itu di dunia ini. Dia akhirnya benar-benar belajar sesuatu yang baru. Namun, hal yang paling mengejutkannya adalah bahwa kepala sekte Jade Maiden serta para tetua itu dapat menjaga tubuh mereka selama bertahun-tahun. Itu benar-benar mengesankan, dan itu membutuhkan ketekunan. Ketika dia melihat percakapan pribadi antara Li Zhangqing dan Chu Feng, kepala sekte Jade Maiden bahkan berpikir bahwa Chu Feng sudah tidak sabaran, dan ingin melihat tunangannya. Jadi, dia bertanya kepada seorang murid perempuan. Di mana Ruyu? Kenapa dia tidak ada di sini untuk menyambut para tamu? Tanya kepala sekte Jade Maiden. Melaporkan kembali nyonya, senior yang mengatakan dia merasa agak sakit, jadi dia tidak akan berpartisipasi dalam pesta hari ini. Murid itu menjawab dengan takut-takut. Oh, kepala Jade Maiden dengan curiga mengedipkan matanya, tetapi dia tidak bertanya apa-apa lagi. Dia hanya meminta maaf, dan berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, aku benar-benar minta maaf. Kesehatan Ruyu mencegahnya datang ke sini, jadi aku khawatir kamu tidak bisa melihatnya hari ini. Tapi itu tidak apa-apa, karena besok kamu akan pergi bersama kami ke 100 Sect Gathering, dan pada saat itulah aku dapat mengatur kesempatan bagi kalian berdua, untuk bertemu bersama-sama sendirian. Hehehe, kamu terlalu sopan. Aku, Chu Feng, datang ke tempat ini untuk mengunjungimu, dan aku tidak punya tujuan lain. Balas Chu Feng sambil tersenyum malu. Chu Feng, jika Yan Ruyu benar-benar sakit, itu mungkin memang belum waktunya. Namun, jika dia berpura-pura sakit, itu berarti dia tidak puas denganmu kan, ucap si ratu. Pada saat yang sama, suara si ratu terdengar di tubuh Chu Feng. Tentu saja aku tahu akan hal itu. Tetapi bahkan jika dia puas terhadap aku masih harus puas terhadapnya. Balas Chu Feng dengan sangat tidak senang di hatinya, dan kesan baiknya terhadap Yan Ruyu berubah dari 0 menjadi negatif. Pada hari itu, Chu Feng dan Li Zhangqing diundang untuk menginap. Pada hari berikutnya, mereka mengikuti kelompok sekte Jade Maiden, dan menuju ke sekte Lingyun bersama untuk berpartisipasi dalam 100 Sect Gathering. Agar komunikasi yang lebih baik antara Chu Feng dan Yan Ruyu, kepala sekte Jade Maiden secara khusus mengatur kursi Chu Feng untuk berada di sebelah kursi Yan Ruyu. Namun upaya itu tampaknya sia-sia, karena Yan Ruyu masih tidak mau pergi. Jangankan untuk mengobrol, Chu Feng saja bahkan tidak tahu seperti apa tampangnya. Dan tentu saja, Chu Feng tidak akan merendahkan diri kepada kepala sekte, dan memohon untuk melihat Yan Ruyu. Di sisi lain, Li Zhangqing dan kepala sekte Jade Maiden berbicara tentang apa yang mereka sukai. Mereka mengobrol dan tertawa, seolah-olah tidak ada orang di sekitar mereka. Dan hal itu menyebabkan banyak orang menjadi terdiam. Setelah seharian bepergian, kelompok sekte Jade Maiden bahkan bertemu sekte lain, dan itu adalah sekte kelas 1 peringkat keempat, yaitu sekte tanpa pedang. Sekte pedang juga diundang ke 100 Sect Gathering, dan kepala sekte pedang bahkan tanpa malu-malu meminta untuk berjalan di sepanjang sekte Jade Maiden. Karena dia tidak ingin mengalihkan mukanya, kepala sekte Jade Maiden hanya bisa membiarkannya. Tapi kemudian, murid nomor 1 dari sekte pedang, Nan Gong Xiao, itu bahkan lebih tak tahu malu lagi. Hal itu terjadi ketika dia datang di depan kursi Yan Ruyu, dan meminta untuk bertemu dengannya. Pada saat itu, Chu Feng yang duduk di kursi yang berada di sebelah Yan Ruyu tidak bisa menahan diri, kecuali menyebarkan kekuatan spiritualnya. Karena itulah, ia segera mendengarkan interaksi berikut. Nan Gong Xiao ini adalah orang yang tak tahu malu. Aku tidak ingin bertemu dengannya, jadi katakan padanya untuk pergi. Sebuah suara arogan nan lembut itu masih terdengar, dan itu tidak diragukan lagi adalah Yan Ruyu. Senior, aku sarankan kamu bertemu Nan Gong Xiao, ucap juniornya. Mengapa harus bertemu? Jawab Yan Ruyu. Pikirkan tentang hal ini. Saat ini kepala sekte sedang mengatur pernikahan dengan Chu Feng, dan demi kebaikan wajahnya, tidak baik bagimu untuk menolaknya. Lagi pula, siapa itu Chu Feng? Dia seperti katak.
Karena kepala sekte memaksakan ini, dia benar-benar akan mendapat manfaat besar dari ini. Berpura-pura sakit bukanlah metode yang baik, karena tidak baik jika kepala sekte marah. Nangong Xiao sudah mencintaimu, dan dia juga murid nomor 1 di sekte tanpa pedang. Tidak masalah jika itu dalam hal kekuatan atau status, karena dia jauh di atas Chu Feng. Jika dia tahu bahwa kamu memiliki tunangan, dia pasti akan tidak senang. Dan dengan amarahnya, kemungkinan dia akan langsung menyerang Chu Feng. Nah, itu kebetulan sekali. Saat ini Chu Feng ada di sini, jadi mengapa tidak menggunakan Nangong Xiao saja untuk memberikan Chu Feng pelajaran? Jadi, itu bisa membuat Chu Feng tahu bahwa dia dalam kesulitan, dan kemudian dia akan mundur. Hal itu juga bisa membuat kepala sekte kita melihat, betapa tidak bergunanya Chu Feng itu. Mungkin dia akan berubah pikiran, dan membatalkan pernikahan antara kamu dan Chu Feng. Apakah itu baik? Bukankah dia menjadi tidak bahagia nantinya? Tanya Yan Ruyu. Kenapa tidak baik-baik saja? Ini adalah metode terbaik saat ini. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, aku khawatir pernikahan kamu dan Chu Feng akan ditentukan, balas juniornya. Itu tidak apa-apa, balas Yan Ruyu. Ya Tuhan, kedua wanita ini. Mereka berani mengatakan bahwa aku ini kodok, pikir Chu Feng. Chu Feng yang mendengar semuanya pun menjadi sangat marah. Chu Feng, tunanganmu memiliki beberapa metode ya. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Si ratu terkikik, dan dia sekarang menambahkan minyak ke dalam kobaran api. Tunangan sialan. Bahkan jika dia memberi aku hadiah, aku tidak akan menginginkannya. Namun sekarang, kamu ingin aku merasakan bahwa aku dalam kesulitan dan mundur. Baiklah, hari ini aku tidak akan memberinya jalan untuk mundur, pikir Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.